Apa yang akan terjadi menurut Bang Rocky kalau ternyata itu benar gitu milik Gibran? Itu bukan milik Gibran. Fufafa. Betul Bang, akun Fufafa itu bukan milik Gibran. Milik netizen sekarang. Mau sebaik apapun kita, kamu dengerin ya. Mau sebaik apapun kita bakalan tetap jadi orang jahat di cerita para pembenci. Bener gak? Mau sebaik apapun kita, tetap saja dianggap jelek di mata para pembenci. Karena apa? Mereka sudah terlanjur euforia menemukan akun Fufafa yang mereka kira adalah Gibran. Sehingga mereka berkeyakinan nanti Pak Prabowo akan membuat pembuktian bahwa Fufafa itu adalah Gibran, lalu memecat Gibran dari Wapres. Siapa nama Fufafa itu? Namanya Raka. Fufafa itu pemiliknya namanya Raka. Tapi bukan Gibran Raka Buming Raka, namanya Raka. Dia gamers. Dia lahir di tahun 1989. Usia 35 tahun. Oh ibu tahu ya? Tahu. Tahu dari mana? Karena saya menyelidiki lewat Kaskus. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media ya. Buat teman-teman yang baru bergabung dan tahu channel ini, please teman-teman dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan share videonya. Dan pastinya tidak rugi untuk mensubscribe channel ini. Kita akan buat konten-konten yang menyuarakan suara rakyat jelata teman-teman. Jadi teman-teman yang pasti gitu akan teredukasi dengan konten-konten Sirait Media. Makanya jangan lupa subscribe guys gitu ya kawan-kawanku. Oke, nah di sini kita kali ini akan santai saja gitu ya. Kita akan mereaction video-video yang menarik gitu ya. Nah, di sini ada sorakan Fufafa ke pendukungnya Kofifa gitu ya. Nah, di sini kayaknya lagi ada pengambilan nomor urut gitu ya buat para calon-calon gubernur gitu. Di sini yang diteriakin Fufafa itu adalah yang pendukungnya Kofifa ya teman-teman ya. Nah, yang meneriakin Fufafa ini kayaknya pendukungnya Risma ya. Jadi kan kita heran gitu ya. Fufafa kan masih aja bergulir, padahal itu udah jelas-jelas bukan Gibran pemilik akunnya gitu. Dan Pak Prabowo menganggapnya itu adalah biasa aja gitu, nggak ada yang harus dipermasalahkan gitu ya. Dari tim Pak Prabowo juga sudah mengatakan tidak ada. Dan saya juga merasa Pak Prabowo itu udah tebal kupingnya teman-teman, nggak mempan dengan hal-hal kayak gitu. Tapi teman-teman nanti lihat aja ketika dia sudah menjabat hal-hal yang kayak gitu ya, yang memfitnah, yang menjelek-jelekkan, yang nggak membangun, pasti didor sama dia. Saya yakin teman-teman didor sama dia, dor ya. Karena apa? Karena nggak bermutu gitu. Lo nggak bermanfaat. Kenapa mesti kita anti NKRI? Kalau anti NKRI hanya karena 2, 3, 10, 100 orang itu, ya kau pergi aja negara. Kemana yang kamu suka, yang sesuai dengan orang yang mengadu mimpimu. domba. Kalau nggak suka dengan kinerja pemerintahan ya, dan menurut saya nanti pasti ya
Pak Prabowo itu lebih tegas lagi teman-teman. Dia lebih tegas lagi daripada Pak Jokowi. Namanya militer gitu ya. Pasti dia yang digebu-gebu menjadi macan Asia itu akan terbukti teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya mengaung-ngaung gitu ya. Paling ngaungnya cuman mbe gitu ya. Nggak ada yang wow gitu teman-teman ya. Nah, kembali lagi teman-teman, emang susah ya kalau udah kena doktrin parah sakit hati ini teman-teman. Tetapi kalau sudah menyinggol keluarga Pak Jokowi, berarti itu sudah menuju awal kehancuran. Ini sih menurut pendapat saya teman-teman ya, akan bakalan kacau balau gitu dan KO gitu ya. Jangan lawan orang baik gitu ya, kalau kata Pak Bambang Pacul gitu ya. Jangan lawan orang baik gitu ya, kamu pasti akan kecewa gitu ya. Makanya jangan coba-coba menyenggol keluarga Pak Jokowi di saat pemilu kayak gini ya. Jangan. Saya ingatkan buat para calon-calon kandidat, jangan coba menyenggol-nyenggol gitu ya orang baik. Pasti kamu gak bakalan menang, pasti ya. Mau dibilang plongo-plongo, mau dibilang ini, pasti kamu gak menang gitu ya. Saya yakin garis tangannya pasti gak akan bisa lancar gitu ya. Itu teman-teman ya. Saya yakin nama Anda akan tenggelam. Dan saya yakin juga ya, Risma akan kalah. Di sini kita main prediksi ya teman-teman ya. Ya, kita coba berandai-andai gitu ya. Seperti yang dulunya yang dibilang bahwa nggak bakalan bisa menang Prabowo bersama Gibran, karena Gibran itu masih kacungan gitu, masih anak muda gitu ya, masih belum pantas menjadi wakil presiden. Taunya telak satu periode ya kan, satu putaran telak. Kecuali tadi kalau 2 putaran teman-teman, kalau 2 putaran berarti itu imbang gitu ya. Jadi ada yang KO 1 tapi masih bergulir. Tapi ini kaum 16% dan 24% gitu ya, kalah total gitu, total fix kalah. Karena apa? Karena melawan orang baik gitu ya. Karirmu akan tenggelam. Lihat aja contohnya seperti apa ya. Seperti Mahfud MD, kelar ya kan. Anies Baswedan, kelar. Siapa lagi? Ganjar, kelar. Cuman sebatas ketua DPP, tidak dicalonkan lagi menjadi gubernur. Dan saya yakin tenggelam. Seperti Ganjar akan tenggelam karirnya, karena dia tidak ada punya elektabilitas lagi. Menjabat di pemerintahan tidak. Ya cocok aja sih sekarang ini dia diam-diam aja. Mana tahu nanti Pak Prabowo menarik dia, ayo jadi menteri, ya wes lah gitu ya. Tapi menurut saya ya tenggelam gitu. Itu kan hak prerogatifnya Pak Prabowo nantinya teman-teman ya, kalau mau ditarik gitu ya. Tapi feelingku ya, ini pasti tenggelam yang coba-coba menjelek-jelekkan ataupun menyenggol-nyenggol keluarga Pak Jokowi. Saya yakin teman-teman, karena itu rakyat kecil menilai gitu ya. Saya percaya itu teman-teman ya. Langsung aja kita lihat dulu video supaya kita tidak penasaran teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini.
Nah, itu tadi videonya teman-teman ya. Sudah kalian dengar ya bagaimana isi dari video itu ya. Ini kayaknya awal dari kekalahan Bu Risma karena sudah menyerang Pak Jokowi. Mungkin Bu Risma tidak melakukan itu, tapi pendukung-pendukung Pak Bu Risma yang melakukan itu. Ingat teman-teman, bisa save omongan saya ini ya, atau direkam. Nanti kita akan lihat bulan 12 ya kan, pasti Ibu Risma tenggelam. Saya bukan paranormal teman-teman, tapi jangan lawan orang baik gitu, jangan menyenggol orang baik. Itu kata Bambang Pacul gitu, bukan kata saya gitu ya. Jadi diingat gitu ya, itu teman-teman ya, pasti kekalahan akan terjadi kalau menyerang keluarga Pak Jokowi. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Bener-bener balik ke Solo Siapa? Pak Jokowi setelah Ya, leset nanti? ya kalau diundang Pak Panda mungkin dia mampir di TV keadilan. Kita puji-puji dulu Opung Panda. Ini masih tentang Pak Jokowi bang. Jadi aku nggak bisa ngebayangin kalau akhirnya kemarin kita manggil Bang Roy. Roy Suryo. Bang Roy Suryo. Oke. Dia menjelaskan soal Fufa Roy dan Panci. sebagainya. Lah. Bahkan meyakini 99% itu akunnya Gibran. Apa yang akan terjadi menurut Bang Rocky kalau ternyata itu benar gitu, milik Gibran? Itu bukan milik Gibran. Fufa. Bentar bang, akun Fufa itu bukan milik Gibran. Milik netizen sekarang. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Nah, di sini saya sempat heran teman-teman ya, melihat Bung Rocky Gerung ini nggak tahu malu teman-teman ya, nggak tahu malu gitu ya, menertawain Pak Jokowi segala lah gitu ya. Udah kayak orang paling hebat lah gitu ya, udah kayak pemimpin yang punya karakter yang bisa membangun lah gitu. Taunya cuma cuap-cuap doang lah gitu ya. Mereka ini di podcast dikit-dikit ketawain Pak Jokowi ya. Ya bener juga dibilang Pak Prabowo, dikit-dikit podcast, dikit-dikit podcast gitu ya. Omon. Apalagi punya ilmu lagi ya. Prof gitu ya, profesor, gelar prof itu yang akhirnya diplesetin sama Pak Prabowo itu adalah provokator. Aduh, kasihan sama gelarnya ya. Oke, kita saksikan dulu video berikut ini. Netizen kan mencari tahu kebenaran. Netizen yang kuasai akhirnya kan akun itu kan. Kalau milik Gibran kendaliin, enggak begitu kan, yang dikendaliin oleh netizen kok. Jadi memang bukan milik Gibran, dia nggak bisa kendaliin kan. Mau sebaik apapun kita, kamu dengerin ya, mau sebaik apapun kita bakalan tetap jadi orang jahat di cerita para pembenci. Iya benar. Bener gak? Mau sebaik apapun kita, tetap saja dianggap jelek di mata para pembenci. Mau sebaik apapun kita bakalan tetap jadi orang jahat di mata para pembenci. Lalu mencaci maki, kemudian menuduh saya baser, bahkan ada yang mengatakan saya ini penjilat Jokowi dengan kata-kata kotor. Kemudian ada juga yang menuduh saya ini bayaran, pemakan bansos. Kenapa mereka begitu? Karena apa? Mereka sudah terlanjur euforia menemukan akun Fufafa yang mereka kira adalah Gibran. Sehingga mereka berkeyakinan nanti Pak Prabowo akan membuat pembuktian bahwa Fufafa itu adalah Gibran, lalu memecat Gibran dari Wapres. Bahkan anak abah itu nggak tahu bahwa Wapres itu tidak bisa dipecat oleh presiden. Ya. Yang bisa memecat Wapres itu siapa? DPR. Ya. MPR. Atas dasar apa mereka memecat? Jika Wapres ini ketahuan melakukan kejahatan yang merugikan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Bukan Fufafa. Fufafa tidak melakukan kejahatan apapun, tidak merugikan negara.
akun-akun seperti Fufu Fafa ini banyak sekali, ya, di Facebook, di Twitter, di Kaskus, di Instagram, di TikTok, Slack, banyak akun seperti Fufu Fafa yang mencaci maki Bapak Prabowo, banyak. Kalau ingin melengsarkan Mas Gibran dengan cara memfitnahnya, kemudian mencari-cari kesalahan dari sebuah akun yang melakukan istilahnya pembulian terhadap Pak Prabowo di masa lampau, maka itu adalah kesia-siaan. Kenapa anak-anak Abah, anak Ganjar merasa senang dengan menemukan akun Fufu Fafa ini? Kenapa mereka merasa senang? Karena apa? Cara mereka untuk menjatuhkan Mas Gibran sudah habis, sehingga mereka menjalankan cara-cara konyol yang bahkan tidak bisa menggeser kedudukan Mas Gibran seinci pun. Ada anak Abah yang bertanya, Ibu kalau tahu, ya sudah bongkar saja, tangkap itu, Fufu Fafa tangkap aja. Loh, ngapain ditangkap? Emang dia sudah melakukan kejahatan apa? Roy Suryo itu yang jahat, ya. Dia sudah mencuri duit kita, mencuri aset negara, yang sampai sekarang tidak dikembalikan. Tahu nggak cerita Roy Suryo itu secara jelas seperti apa? Roy Suryo itu ketika menjadi menteri, kemudian dipecat, dilakukan audit BPK, ternyata ada beberapa barang aset dari Kemenpora yang hilang. Siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan barang-barang itu? Ya, Roy Suryo. Kalau nggak atas tanda tangan Roy Suryo, barang-barang itu tidak bisa keluar. Karena ketika diaudit, barang-barang itu nggak ada. Lalu tuduhannya kemana? Ya ke Roy Suryo, kemana lagi? Tuyul. Sampai ketika menterinya diganti, menteri yang baru menyurati kepada Roy Suryo. Karena apa? Ini masih menggantung ini. Barang-barang yang hilang ini nggak jelas ini kemana ini. Masih menggantung. Ya, Roy Suryo tidak mengakuinya. Padahal itu tanggung jawab dia. Dia lepas tangan, seolah-olah dia tidak tahu. Dan anehnya, dia pernah mengembalikan peralatan kantor yang katanya, loh saya nggak tahu barang ini ada di rumah saya. Maling mana ngaku, ya kan? Aib Roy Suryo itu banyak. Dia itu bukan ahli telematika. Siapa yang memberikan dia gelar ahli telematika? Dia bahkan sama sekali tidak memahami soal IT. Makanya saya berani beradu dengan Roy Suryo untuk kasus Fufu Fafa ini. Saya berani kalau dipertemukan dengan Roy Suryo. Lalu kenapa sih Fufu Fafa itu nggak dibongkar? Siapa orangnya? Ngapain? Untuk apa dibongkar? Oh banyak juga pencela penghina Prabowo yang melakukan itu di tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Banyak, tidak hanya Fufu Fafa. Nggak adil dong kalau hanya Fufu Fafa. Fufu Fafa udah membuat kegaduhan. Yang membuat kegaduhan adalah orang yang menyatakan bahwa Fufu Fafa itu adalah Gibran. Dialah yang membuat kegaduhan, bukan Fufu Fafanya. Ibu kalau tahu bongkar aja. Emang ibu siapa? Roy Suryo itu kan ahli telematika. Waduh. Saya sudah tahu siapa Fufu Fafa itu. Sudah saya bikin VT-nya, hanya saja di-ban oleh TikTok. Siapa nama Fufu Fafa itu? Namanya Raka. Fufu Fafa itu pemiliknya namanya Raka. Tapi bukan Gibran Raka Buming Raka. Namanya Raka. Dia gamers. Dia lahir di tahun 1989. Usia 35 tahun. Kok ibu tahu? Ya tahu. Tahu dari mana? Karena saya menyelidiki lewat Kaskus. Emang ibu ahli? Saya bukan ahli. Tapi saya tahu sistem Kaskus seperti apa. Bagaimana cara mengetahui siapa si Fufu Fafa itu? Saya tahu. Komentar yang ada di Kaskus yang menunjukkan siapa Fufu Fafa itu. Harusnya semua orang tahu siapa Fufu Fafa. Kalau mereka cerdas, kalau mereka teliti. Hanya saja mereka mempercayai berita hoax, malas tabayun, malas menyelidiki sendiri. Maunya beres, nggak menyelidiki sendiri. Kalau saya nggak berani, saya nggak bisa percaya dengan berita hoax. Saya harus selidiki. Bahkan kasus Roy Suryo itu, saya sudah ketahui sejak lama itu. Oh saya berani, ibu dapat data dari mana tentang barang-barang yang dicuri oleh Roy Suryo itu? Dari BPK. Saya tidak akan berani menyebutkan itu kalau saya tidak punya data yang valid. Yang memberikan data siapa? BPK. Jadi kesimpulannya, Fufu Fafa tidak bisa dijadikan alasan untuk menggeser Mas Gibran dari kedudukannya. Tidak bisa dijadikan alasan Prabowo marah dengan kata-kata yang diucapkan oleh Fufu Fafa. Dan Fufu Fafa tidak bisa dijerat hukum karena kasusnya, kejadiannya sudah lama. Dan di saat itu jutaan orang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Fufu Fafa. Jadi bagaimana? Hah? Masih mau ngotot? Masih ngotot ingin menjadikan Fufu Fafa itu kambing hitam. Fufu Fafa sebagai bahan adu domba, mengadu domba Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Nggak akan bisa kalian. Saya jamin 1.000.000% kalian tidak bisa menggoyahkan pasangan Prabowo Gibran. Kalian tidak bisa memisahkan antara Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Mas Gibran, tidak bisa.
apakah setelah 20 Oktober pelantikan Prabowo menjadi presiden resmi ya, dia akan membuat perhitungan terhadap wakilnya Gibran Rakabuming Raka terkait isu akun Fufu Fafa. Ayo ikutin ya. Jadi gini, sebelum kita dalami ini kita harus sama-sama mengetahui dulu secara konstitusi ya, undang-undang. Jadi disebutkan dalam undang-undang untuk menurunkan presiden ataupun wakil presiden itu ada mekanismenya, yaitu melalui DPR mengajukan kepada MPR. Ya, sebelumnya DPR memohon dulu kepada MK dengan data-data yang memang menguatkan seperti pengkhianatan gitu ya terhadap negara, korupsi, ya kasus-kasus penyuapan, memang kasus-kasus yang besar yang tidak bisa ditolerir gitu ya. Nah, permohonan dari MK kemudian dibawa kepada MPR dan MPR melakukan sidang paripurna. Dan paling lama ada 30 hari setelah pengajuan DPR harus ada keputusan. Di mana sidang paripurna tersebut harus memenuhi quorum kehadirannya. Nah, kalau kita lihat seperti itu secara konstitusi, sekarang DPR dikuasai siapa? Kim Plus. Apakah bisa bergerak itu barang? Nggak bisa gitu loh. Ya, kuncinya ada di DPR gitu, bukan di Pak Presiden. Ya. Gitu ya. Jadi gini, kalau kita lihat ke depan, Pak Prabowo ini pasti dalam transisi kepemimpinan dia akan buru-buru. Karena ini kan transisi, tidak ada putus gitu. Melanjutkan apa yang ada. Nggak akan dipikirin hal-hal kayak gini. Bahkan Gibran pasti akan kejar target mengenai hilirisasi digital. Ya, yang memang sekarang kita tahu teknologi berkembang sangat pesat dan kita sangat ketinggalan gitu ya. Di luar negeri sudah ada aplikasi membeli sinar matahari. Di sini apa? Ribut-ribut Fufu Fafa. Gitu ya. Jadi udahlah, ini mainan dalang. Ya, yang dimainkan targetnya bukan untuk menjatuhkan, targetnya adalah pembusukan dan memecah persatuan. Jadi bagi teman-teman semua, ya, tetap tenang-tenang aja, stay cool, ya, stay calm. Akhirnya mulai terbuka secara perlahan siapa pemilik akun Fufu Fafa itu ya. Ini ibarat pepatah, mencoba menepuk dulang, terpercik muka sendiri. Ya, kalau Anda berbuat jahat, Anda akan terima sendiri akibatnya. Memang dasar Anda tidak pernah bertobat, tidak pernah berubah. Selalu menebar kebencian, selalu membuat keributan. Ya, mbok ya kalau sudah tua itu ya berbuat baiklah. Perbanyak amal, jangan membuat kebencian. Ya, jangan implementasikan kebencian di dalam pikiranmu untuk menghasut orang. Sengkuni. Ketahuan kan? Siapa Anda? Bertobatlah Pak Tua. Kok bisa ya Gilbran yang kemarin tukang kritik sekarang udah masuk PKB? Gimana ceritanya itu Bang? Jadi nama Gilbran Muhammad Nur secara mengejutkan diumumkan sebagai salah satu pengurus baru PKB. Mantan ketua BEM UGM itu didaulat sebagai wakil ketua harian partai yang dinahkodai Cak Imin ini. Kita tahu sosok Gilbran ini kan pernah mencuri perhatian karena memberi gelar Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Nggak hanya itu, dia juga menyebut Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi. Makanya saat ini dia disorot karena PKB kita tahu pendukung Jokowi dan juga sekarang masuk koalisi Prabowo Gibran. Berarti kan dia sekarang udah masuk jadi satu gerbong sama orang yang kemarin-kemarin dia sebut anak haram konstitusi. Nah, ketika ditanya soal itu, dia bilang bukan soal mendukung siapa, tapi harus lihat value dari partai tersebut. Dia percaya bahwa PKB punya komitmen untuk melakukan transformasi dengan merekrut anak-anak muda. Terus emang kenapa Bang? Ya itu memang hak dia sih sebenarnya. Tapi maksudnya kenapa kayak pengen cepet-cepet banget masuk politik praktis? Emang si PKB yang minta, tapi kan dia punya pilihan buat nolak. Kalau kayak gini kan kesannya dia yang awalnya dipandang sebagai mahasiswa idealis malah jadi kelihatan pragmatis oportunis, padahal dia masih muda banget, lulus kuliah aja belum. Ini bukan apa-apa ya, maksudnya politik kita kan begitu ya, seringkali ngelihat orang-orang idealis berubah jadi tunduk pada kepentingan partai. Apalagi Gilbran yang kayaknya pondasinya juga belum kuat karena belum banyak pengalaman. Kalau saran Mimin sih lulusin kuliah dulu, cari kerja, atau terapin dulu ilmu peternakan yang didapat dari UGM. Baru ketika udah punya banyak pengalaman dan ada satu hal yang pengen diperjuangin lewat politik, baru tuh masuk politik. Jangan terlalu buru-buru gini bro. Oh begitu ya, menurut kalian Gilbran udah cocok belum masuk politik?
hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Benar. Kita harus berani, jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Nah, itu tadi videonya teman-teman ya. Cukup segitu dulu teman-teman. Nah, nanti soalnya panjang banget, kalian pasti nggak nonton sampai habis. Malasnya saya begitu. Udah bagus-bagus kita bikin video, kalian nggak nonton sampai habis gitu. Kalau kalian jadi penggemar itu harusnya kalian harus nonton sampai habis dong. Nah, gitu teman-teman. Selagi kita semangat gitu, jangan patahkan semangat orang yang lagi membara gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, segitu dulu videonya. Berikan tanggapan teman-teman ya yang menonton video ini, bagaimana pandangan kalian gitu ya. Tinggalkan jejak gitu ya. Kalau kata Rocky Gerung itu kan doyan untuk berkata-kata. Nah, saya minta untuk teman-teman tinggalkan pesan kata-kata kalian di kolom komentar dari apa video yang dari awal yang kita ulas tadi gitu ya. Apa pandangan kalian, apa yang nempel di kepala kalian, tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan like, saya akan baca teman-teman ya. Bolehlah berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya tolonglah bang gitu ya. Oke, itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI itu harga mati kawan-kawan. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye.